lagi dengan aku, Iin Safira. Video kali ini aku mau kasih tips atau solusi untuk kalian yang pernah mengalami gagal atau ditolak monetisasi channel YouTube-nya. Sebelum teman-teman mengetahui tips atau solusinya, kalian harus paham dulu dan tahu dulu, cari tahu apa penyebab dan alasan mengapa channel YouTube kalian gagal dimonetisasi. Nah, videonya udah aku upload juga, kalian bisa tonton terlebih dahulu nih di sini. Nah, itu videonya adalah membahas tentang mengetahui sebab-sebab tentang channel YouTube kita itu gagal dimonetisasi. Jadi sebelum tahu solusinya, kita harus tahu dulu sebabnya apa. Jadi nggak usah panjang lebar lagi, aku langsung aja di sini kasih tahu tentang konten yang pertama, yaitu konten yang di-upload ulang. Contoh, kita mengambil video orang lain dari YouTube-nya, terus kita upload di channel YouTube kita. Jadi itu gimana solusinya? Itu salah satunya kalian hapus, nggak bisa kalian uji banding. Kalau video yang kalian ambil itu bukan dari YouTube sumbernya, maksudnya sumbernya dari TikTok atau dari aplikasi Snack Video, terus aplikasi kayak UC Browser dan Google, itu boleh, itu bisa diuji banding. Tergantung video apa yang kalian ambil gitu. Biasanya ini memakan 2-3 hari untuk membandingkan video kalian itu yang kalian uji banding tadi. Nah, jadi ini salah satu solusi yang bisa kalian lakukan kalau video kalian berulang atau mengupload video secara ulang yang sama dengan orang lain. Nah, itu salah satu tips yang bisa kalian lakukan, meminta uji banding. Tapi kalau video YouTube orang lain kalian download terus kalian upload di YouTube kita, misalnya upload ke YouTube kalian, itu nggak bisa sama sekali, karena itu udah mengambil hak orang lain. Maksudnya video yang dibuat oleh karya orang lain kita upload ke channel YouTube kita, itu nggak bisa sama sekali. Jadi salah satunya dihapus. Dan untuk yang kedua di sini adalah judul, thumbnail, dan isi video yang menyesatkan. Nah, caranya gimana? Contohnya udah aku bilang juga kemarin, isi video, judul, dan thumbnail itu tidak satu alur alias tidak sama gitu. Misalnya isi videonya tentang tutorial menggunakan hijab yang benar, tapi judulnya tidak sama dengan isi video. Judulnya misalnya cara memasak ikan gitu, thumbnailnya gambarnya lain gitu. Tidak terkait sama sekali tentang isi video dan judul kita. Nah, itu nggak boleh. Jadi salah satunya judul dan thumbnailnya harus kalian edit, harus kalian setting ulang sesuai dengan isi video yang kalian buat. Jadi itu salah satu yang bisa kalian lakukan jika kalau video kalian kena pelanggaran judul atau thumbnail yang menyesatkan. Jadi salah satunya harus diulang, harus diedit judul dan thumbnailnya dan dibuat sesuai isi video. Lagi yang ketiga di sini mengenai konten yang menggunakan sound atau musik yang terkena hak cipta, itu salah satunya kalian harus hapus yang ada hak ciptanya, seperti sound atau musik atau lagu. Nah, di sini aku pernah kena seperti itu, video seperti ini misalnya. Terus aku kasih audio soundnya kayak lagu gitu, tapi lagunya aku ambil dari lagu orang lain. Nah, itu terkena hak cipta. Gimana cara melihatnya? Udah aku kasih tahu juga kemarin di video aku yang sebelum ini. Nah, itu cara menghapusnya gimana? Caranya kalian simak dulu video tutorial singkat ini ya. Nah, di sini aku udah download, maksudnya udah upload video yang mengenai hak cipta. Di situ aku udah dapat email dari YouTube-nya bahwa video aku kena pelanggaran hak cipta. Jadi sengaja upload ya teman-teman. Jadi di sini kita akan buka dari Google, yaitu kita buka YouTube desktop. Nah, seperti ini kita akan buka YouTube yang pertama itu. Dan di sini akan muncul di beranda yang paling pertama di atas yang tengah ini yang ada kuning itu. Nah, di situ dia pemberitahuan video menerima klaim hak cipta. Untuk menghapusnya di mana? Klik di bawah kotak yang 4 itu yang tanda video. Nah, di sini ini videonya aku upload. Caranya kita klik pada bagian klaim hak cipta itu, tulisan klaim hak cipta. Kita klik, terus muncul seperti ini, kita lihat detail. Dan setelah lihat detail itu, ada beberapa yang muncul seperti ini. Nah, jadi dampak terhadap channel itu tidak ada apa-apa kalau untuk monetisasi, jadi videonya tidak bisa dimonetisasi. Tapi kalau untuk diputar tetap bisa dan channelnya nggak berpengaruh sama sekali. Jadi untuk menghilangkan sound yang kena hak cipta gimana? Kita akan pilih tindakan. Kita mau ganti lagu boleh, mau bisukan suara lagu boleh, dan sengketakan boleh kalau kalian ada hak atas sound tersebut. Di sini kita bisa bisukan semua suara saat lagu diputar atau alias suaranya mati semua kecuali
bisukan suara lagu saja. Jadi suara lagu yang kena hak cipta aja yang kita hilangkan, suara yang lainnya tetap. Nah, kita pilih bisukan suara. Dan setelah itu dia akan muncul seperti ini, membisukan suara lagu sedang berlangsung gitu ya, jadi dia membutuhkan waktu. Kalian tutup aja. Itu dia tadi salah satu alternatif yang kalian bisa lakukan kalau video kalian terkena hak cipta musik atau lagu ya. Tapi kalau terkena hak cipta video, itu salah satunya kayak yang pertama aku bilang tadi, kalian bisa minta uji banding kalau kalian tidak mendownloadnya dari YouTube itu sendiri. Jadi inilah dia solusi beberapa yang udah aku sebutkan. Jadi untuk yang terakhir di sini konten yang mengandung 18 ke atas. Contohnya seperti apa? Ya seperti kayak ketelanjangan, pornografi, kekerasan dan juga kriminalitas gitu. Jadi itu salah satu memperbaikinya gimana. Kalau isi video kalian mengandung kekerasan, itu sebaiknya kalian hapus aja. Karena kalau diperbaiki aku rasa itu agak bisa diuji banding, cuman kayaknya bakalan gagal juga gitu. Ada yang lolos mungkin ya, itu tergantung konten itu sendiri, tingkat apanya seperti apa. Jadi kalau hanya thumbnailnya saja atau judulnya saja yang mengenai tentang konten yang pornografi, ketelanjangan, kekerasan, dan juga kriminalitas, itu bisa diubah. Thumbnailnya misalnya kayak ada gambar senjata gitu, kayak gambar yang tidak pantas, yang tidak bisa dilihat oleh anak-anak misalnya gitu ya, itu bisa kalian edit, kalian ubah aja. Terus kalau judul juga harus diubah juga. Kalau kalian isi videonya mengandung 18 ke atas, itu bisa juga kalian bikin khusus videonya atau khusus penontonnya itu untuk 18 ke atas. Jangan dibikin publik itu. Kalau dibikin publik itu nanti bakalan mengajukan monetisasinya. Jadi kalau konten yang mengandung unsur 18 ke atas, kalian bisa pilih saat mengupload video itu penontonnya tidak umum atau tidak publik untuk terbuka semua orang gitu. Karena itu video yang mengandung unsur 18 ke atas tidak boleh ditonton oleh anak-anak gitu ya. Dan satu lagi teman-teman, tentang komentar atau subscriber spam. Nah, ini caranya gimana? Kalian lihat di YouTube Studio kalian. Lihat dulu video tutorial singkat ini. Jadi kita akan buka tampilan YouTube Studio seperti ini. Kita akan klik garis 3 di pojok kiri. Nah, kita klik komentar. Di sini di bagian dipublikasikan itu pilih ditahan untuk ditinjau. Di sini akan muncul komentar-komentar yang tidak pantas atau komentar spam. Itu aku blur karena itu adalah kata-kata kasar atau kata yang kurang baik dibaca gitu. Jadi kita hapus aja. Itu banyak komentar yang kata-kata kasar ya teman-teman, makanya aku blur. Nah, jadi komentarnya dihapus semua sampai bersih. Jadi nggak ada lagi komentar yang spam. Itu kalian udah tahu gimana cara melihat komentar spamnya, kalian hapus aja komentar tersebut. Jadi komentar spamnya usahakan kalian setiap hari cek supaya tidak ada yang spam. Mungkin ada, tapi kalian harus cepat-cepat hapus karena ini kayaknya berpengaruh juga saat mengajukan monetisasi. Aku nggak begitu mengatakan ini valid atau fatal banget kalau tentang komentar spam ini. Ini mungkin kayaknya berpengaruh. Sebagian besar sih nggak banyak, tapi sedikit ada yang berpengaruh tentang komentar ini yang mengandung spam. Jadi salah satunya kalian bisa hapus komentar tersebut, dan setelah semuanya selesai kalian bisa mengajukan ulang monetisasi channel YouTube-nya. Jadi aku ingatkan kembali, buatlah karya video yang jangan mengandung unsur dari video orang lain atau video YouTube orang lain kalian ambil. Jadi buat karya sendiri tanpa mengambil sound orang lain juga. Jadi kalau untuk sound atau musik, kalian bisa download aja di audio YouTube, itu bebas hak cipta, tidak ada hak cipta sama sekali, maksudnya tidak terkena cipta oleh YouTube-nya gitu, tidak mengambil musik dari orang lain karena itu sudah disediakan YouTube untuk kita gunakan sebagai konten kreator. Mungkin banyak YouTuber yang nggak tahu atau nggak paham sama seperti aku juga baru-baru ini sih belajar sedikit-sedikit karena ya udah pengalaman sendiri yang baru-baru aku alami. Itu aku hanya sekedar share atau berbagi supaya teman-teman tidak terjadi kembali kepada kalian gitu, karena aku udah mengalaminya. Mungkin teman-teman cukup paham sampai di sini.
cara-caranya gimana aja tadi, cara memperbaiki dan juga ajukan monetisasi ulang channel YouTube kalian. Semoga diterima setelah kalian melakukan perbaikan yang udah aku kasih tahu tadi. Aku tutup sampai di sini. Jika kalian suka silahkan like, comment, dan subscribe, dan support terus channel YouTube aku. Semoga semakin jaya dan semakin berkembang. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah mau like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, terima kasih yang udah mau subscribe ya. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Bye-bye.